Wah, 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 John Hartman diam-diam sepertinya sudah menemukan wajah baru di timnas Indonesia. Jelang FIFA Matchday bulan Juni nanti, John Hartman sampai belusukan memantau pemain Super League. Di sisi lain, Erick Thohir akhirnya sudah dapatkan lawan yang top markotop untuk FIFA Matchday bulan Juni nanti. Kira-kira siapakah pemain baru yang dibawa John Hartman? Dan siapa lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. John Hartman lakukan belusukan pantau langsung pemain Super League. John Hartman kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Menjelang agenda FIFA Matchday bulan Juni 2026, pelatih timnas Indonesia itu dikabarkan turun langsung melakukan belusukan ke berbagai pertandingan Super League 2025-2026. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Hartman ingin memastikan bahwa setiap pemain yang nantinya mengenakan seragam Garuda benar-benar berada dalam performa terbaik. Di tengah padatnya kompetisi domestik, kehadiran pelatih timnas di tribun stadion menjadi sinyal kuat bahwa persaingan menuju skuad utama semakin ketat dan terbuka bagi siapa saja yang mampu tampil impresif. Belusukan yang dilakukan John Hartman ini juga menunjukkan keseriusan tim pelatih dalam membangun kedalaman skuad. Ia tidak hanya mengandalkan nama-nama lama yang sudah sering membela timnas Indonesia, tetapi juga membuka peluang bagi pemain-pemain yang sedang bersinar di Super League. Dengan memantau langsung pertandingan, Hartman bisa melihat kualitas teknis, mental bertanding hingga konsistensi pemain di situasi nyata. Hal ini sangat penting karena FIFA Matchday Juni nanti akan menjadi momentum besar untuk menguji kekuatan timnas Indonesia menghadapi lawan kelas dunia. Agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada 1 hingga 9 Juni 2026 memberi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk melakoni 2 pertandingan internasional. Ini menjadi peluang emas bagi skuad Garuda untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mendongkrak posisi ranking FIFA. Tidak heran jika John Hartman memilih turun langsung memantau pemain, karena setiap keputusan pemanggilan akan sangat menentukan hasil tim di laga nanti. Publik tentu berharap ada beberapa wajah baru yang mampu memberikan warna berbeda, terutama pemain-pemain muda yang tampil konsisten di level klub. Sementara itu, perhatian pecinta sepak bola Indonesia juga tertuju pada pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang akhirnya buka-bukaan soal calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. Meski belum menyebutkan nama negara secara resmi, Erick memberi sinyal bahwa federasi sedang menjalin komunikasi dengan beberapa negara. Menariknya, banyak spekulasi bermunculan bahwa lawan yang akan didatangkan merupakan tim kuat dari kawasan Eropa. Jika rumor ini benar, tentu akan menjadi ujian yang sangat berharga bagi pasukan John Hartman. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya belum bisa mengumumkan lawan secara terbuka, karena proses administrasi masih berjalan. Ia ingin memastikan semuanya sudah hitam di atas putih sebelum diumumkan kepada publik. Sikap profesional ini patut diapresiasi, karena pertandingan internasional membutuhkan koordinasi yang matang, mulai dari jadwal, lokasi pertandingan hingga kesepakatan resmi antar federasi. Dari pernyataannya, diketahui bahwa sudah ada beberapa email yang dikirim, dan sebagian telah mendapat respons, namun belum sampai tahap final. Jika benar lawan yang datang adalah negara top Eropa, maka ini akan menjadi salah satu FIFA Matchday paling dinanti oleh supporter Indonesia. Bayangkan saja, timnas Indonesia menghadapi tim dengan kualitas permainan cepat, fisik kuat, dan pengalaman tinggi di level internasional. Pertandingan seperti ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga kesempatan besar bagi pemain Garuda untuk belajar dan mengukur level permainan mereka. Apalagi di bawah asuhan John Hartman, laga melawan tim Eropa bisa menjadi simulasi ideal untuk agenda kompetitif yang lebih besar ke depan. Di sisi lain, belusukan Hartman ke Super League juga bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Ia tampaknya ingin membangun tim yang tidak hanya kuat di starting 11, tetapi juga memiliki bangku cadangan yang sama solidnya. Dalam sepak bola modern, kedalaman skuad menjadi kunci utama, terutama ketika menghadapi jadwal internasional yang padat. Pemain yang mampu menunjukkan konsistensi di liga domestik tentu berpeluang besar mendapatkan panggilan. Kini pertanyaan besar ada di benak para pendukung timnas Indonesia. Negara mana yang paling pantas menjadi lawan Garuda di FIFA Matchday Juni 2026? Apakah tim dari Eropa seperti Belanda, Belgia, atau mungkin negara kuat lain yang bisa memberi pengalaman berharga bagi skuad merah putih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Menurut kalian, siapa negara yang paling layak menjadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday nanti? Dan apakah laga tersebut bisa menjadi tolok ukur kekuatan Garuda di level internasional? Pemain timnas Indonesia dibikin geram dengan kasus yang menimpa Ricky Kambuaya. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali tercoreng oleh insiden yang sangat memprihatinkan. Kali ini, sorotan tertuju kepada gelandang timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, yang menjadi korban serangan rasial di media sosial usai membela klubnya Dewa United FC dalam laga sengit melawan Persib Bandung. Kejadian ini langsung memicu kemarahan dan solidaritas dari sejumlah pemain timnas Indonesia yang merasa tidak terima rekan mereka diperlakukan seperti itu. Di tengah semangat persatuan yang terus dibangun dalam sepak bola nasional, kasus ini justru menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Pertandingan antara Dewa United dan Persib Bandung yang berakhir imbang 2-2 sebenarnya menyuguhkan duel menarik di atas lapangan. Namun, setelah peluit akhir dibunyikan, perhatian publik justru beralih ke media sosial. Ricky Kambuaya mengungkapkan bahwa dirinya menerima komentar dan pesan langsung bernada rasial melalui akun Instagram pribadinya. Pengakuan tersebut sontak membuat banyak pihak geram, terutama para pemain timnas Indonesia yang selama ini berjuang bersama Kambuaya membawa nama bangsa di level internasional. Salah satu reaksi paling menonjol datang dari Kevin Dix. Bek andalan timnas Indonesia itu tampak sangat marah dan tidak percaya dengan apa yang dialami Kambuaya. Ungkapan singkat namun penuh emosi yang ia tuliskan menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Bagi sesama pemain, serangan rasial bukan sekadar komentar negatif biasa, tetapi bentuk penghinaan yang menyentuh sisi kemanusiaan. Reaksi Kevin Dix juga mencerminkan solidaritas kuat di antara pemain timnas, di mana mereka saling mendukung bukan hanya saat bertanding, tetapi juga ketika salah satu dari mereka sedang menghadapi tekanan di luar lapangan. Dukungan juga datang dari rekan satu tim Kambuaya sekaligus langganan timnas Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri dan Rafael Struwijk. Keduanya secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap tindakan rasial yang menimpa Kambuaya. Pesan "katakan tidak pada rasial" menjadi simbol bahwa sepak bola harus menjadi ruang yang menjunjung sportivitas dan rasa hormat, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Sementara itu, Rafael Struwijk memilih memberikan dukungan moral agar Kambuaya tetap kuat menghadapi cobaan ini. Tidak hanya itu, penyerang muda timnas Indonesia Mauro Zylstra juga menunjukkan rasa kecewa dan geram atas kasus tersebut. Reaksi emosional dari para pemain ini menunjukkan bahwa insiden yang menimpa Ricky Kambuaya telah menyentuh hati banyak orang di lingkungan sepak bola nasional. Mereka seolah ingin menyampaikan pesan tegas bahwa tindakan rasial tidak memiliki tempat di sepak bola Indonesia. Yang membuat situasi ini semakin memprihatinkan adalah fakta bahwa Kambuaya bukan salah satu pemain Dewa United yang mengalami hal serupa. Bek asal Brazil Jonathan Carlos Pereira juga disebut pernah menerima serangan rasial dan akhirnya ikut bersuara. Ini menunjukkan bahwa masalah rasial di sepak bola Indonesia masih menjadi ancaman nyata yang belum terselesaikan. Ironisnya, banyak pelaku menggunakan akun anonim untuk melancarkan serangan sehingga merasa bebas menghina pemain tanpa takut identitasnya diketahui. Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia, mulai dari federasi, klub, hingga supporter. Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan berbagai latar belakang, suku, dan bangsa. Ketika masih ada tindakan rasial yang terus muncul, maka nilai persatuan yang selama ini dijunjung menjadi ternoda. Para pemain timnas Indonesia yang geram atas kasus Ricky Kambuaya telah memberikan contoh penting tentang solidaritas dan keberanian untuk melawan diskriminasi. Pada akhirnya, insiden yang menimpa Ricky Kambuaya bukan hanya persoalan satu individu, tetapi persoalan bersama yang harus disikapi dengan tegas. Dukungan dari rekan-rekan setimnya menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Semoga kejadian ini menjadi momentum untuk membersihkan sepak bola Indonesia dari tindakan rasial, agar lapangan hijau tetap menjadi tempat lahirnya prestasi, bukan kebencian. Pemain timnas Indonesia U17 bongkar gaya melatih Kurniawan Dwi Yulianto.
Performa Timnas Indonesia U17 kembali menjadi bahan perbincangan hangat setelah kegagalan mereka melangkah ke semifinal Piala AFF U17 2026. Di tengah sorotan publik, salah satu pemain muda Garuda Muda, Muhammad Mirza Firjatullah, akhirnya buka suara mengenai gaya bermain tim serta perubahan yang terjadi setelah pergantian pelatih dari Nova Arianto ke Kurniawan Dwi Yulianto. Pernyataan ini langsung memancing rasa penasaran para pendukung, terutama soal apakah gaya bermain yang diterapkan menjadi salah satu alasan utama tim gagal lolos ke semifinal. Menurut Mirza, secara garis besar sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara pendekatan Nova Arianto dan Kurniawan. Hal ini tentu cukup mengejutkan, karena banyak yang sebelumnya menduga pergantian pelatih membawa perubahan besar dalam pola permainan tim. Namun Mirza menegaskan bahwa fondasi permainan Garuda Muda masih berada di jalur yang sama. Para pemain juga sebelumnya sudah pernah merasakan sentuhan kedua pelatih tersebut, sehingga secara prinsip mereka tidak benar-benar memulai dari nol. Meski demikian, faktor adaptasi menjadi sorotan utama. Dalam sepak bola, perubahan sekecil apapun dalam instruksi taktik bisa berdampak besar pada performa tim di lapangan. Pergantian pelatih dalam waktu yang relatif singkat membuat para pemain muda harus cepat memahami detail strategi baru, mulai dari pola menyerang, transisi bertahan, hingga cara membaca situasi pertandingan. Di usia yang masih remaja, proses penyesuaian ini tentu tidak mudah, apalagi ketika jadwal pertandingan datang begitu padat. Yang menarik, Mirza juga membongkar adanya perubahan atmosfer di dalam tim. Jika sebelumnya para pemain bermain lebih lepas tanpa banyak tekanan, kini situasinya sangat berbeda. Setelah sukses menembus Piala Dunia U17 2025, ekspektasi publik terhadap Timnas Indonesia U17 meningkat tajam. Tekanan dari supporter dan media membuat para pemain tidak hanya dituntut bermain bagus, tetapi juga wajib menang. Beban inilah yang bisa saja memengaruhi gaya bermain mereka di lapangan. Di bawah Nova Arianto, Timnas U17 dikenal memiliki organisasi permainan yang cukup disiplin dan kompak. Tim bermain dengan semangat kolektif yang tinggi, fokus pada keseimbangan antara lini belakang dan lini depan. Sementara di era Kurniawan, publik mulai melihat adanya penyesuaian dalam pendekatan menyerang, terutama di lini depan yang diharapkan lebih tajam dan efektif. Namun perubahan tersebut tampaknya belum sepenuhnya berjalan mulus. Kegagalan di Piala AFF U17 2026 menjadi alarm keras bagi tim. Bermain di depan publik sendiri, Garuda Muda justru gagal memenuhi ekspektasi dengan tersingkir di fase grup. Banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah proses adaptasi yang belum sempurna menjadi penyebab utama hasil buruk tersebut. Bisa jadi para pemain masih belum benar-benar menyatu dengan pola permainan yang diinginkan Kurniawan. Selain aspek taktik, mental bertanding juga menjadi faktor penting. Tekanan besar seringkali membuat pemain muda kehilangan keberanian untuk bermain lepas. Mereka mungkin terlalu berhati-hati, ragu mengambil keputusan, atau kesulitan mengeksekusi instruksi saat berada di bawah tekanan lawan. Dalam situasi seperti ini, peran pelatih sangat vital untuk menjaga kepercayaan diri tim. Meski hasil di AFF kurang memuaskan, perjalanan Timnas Indonesia U17 belum selesai. Masih ada target besar di Piala Asia U17 AFC 2026 yang akan menjadi ujian sesungguhnya. Pengalaman pahit di AFF bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki kelemahan, baik dari sisi taktik maupun mental pemain. Sekarang pertanyaannya untuk para penonton dan pendukung Garuda Muda, menurut kalian apakah gaya bermain di masa transisi dari Nova Arianto ke Kurniawan inilah yang menjadi penyebab Timnas Indonesia U17 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U17 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah masalah utamanya ada di taktik, adaptasi pemain, atau justru tekanan besar dari ekspektasi publik? Gagal total di Piala AFF U17, Piala Asia U17 jadi ujian berat Garuda Muda. Kegagalan Timnas Indonesia U17 melangkah ke semifinal Piala AFF U17 2026 menjadi pukulan yang cukup berat bagi para pecinta sepak bola tanah air. Hasil ini tentu memunculkan banyak pertanyaan besar, terutama karena Garuda Muda sebentar lagi akan menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit di ajang Piala Asia U17 2026. Jika di level ASEAN saja tim masih terlihat kesulitan untuk meraih kemenangan penting, maka persaingan di level Asia jelas akan menjadi ujian yang jauh lebih berat. Inilah yang membuat banyak supporter mulai penasaran, mampukah Timnas Indonesia bangkit dan memberikan kejutan? Sebenarnya perjalanan Indonesia di ajang regional sempat memberikan harapan besar. Kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Timor Leste di laga pembuka membuat optimisme supporter meningkat.
Banyak yang percaya skuad muda Indonesia mampu melaju jauh di turnamen tersebut. Namun sayangnya performa apik itu tidak mampu dijaga secara konsisten. Kekalahan tipis dari Malaysia menjadi titik balik yang sangat menentukan. Setelah itu, hasil imbang tanpa gol melawan Vietnam di laga penentuan membuat langkah Indonesia terhenti. Padahal sebagai tuan rumah yang bermain di Stadion Delta Sidoarjo, ekspektasi publik tentu sangat tinggi. Kondisi ini menjadi alarm serius menjelang Piala Asia U17 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Kompetisi tingkat Asia jelas berbeda kelas dibandingkan turnamen regional. Lawan yang akan dihadapi bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga matang secara mental dan organisasi permainan. Indonesia tergabung bersama tim-tim yang memiliki reputasi besar, seperti Jepang, China, dan Qatar. Banyak pengamat bahkan menyebut grup ini sebagai grup maut karena hampir semua tim memiliki sejarah kuat di level usia muda Asia. Yang membuat tantangan terasa semakin berat adalah kenyataan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Permasalahan tim tidak hanya terlihat di satu sektor saja, tetapi hampir merata di semua lini. Dari penyelesaian akhir yang kurang efektif, transisi permainan yang belum rapi, hingga koordinasi pertahanan yang kadang masih mudah ditembus lawan. Saat melawan Vietnam misalnya, Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan kemenangan tipis untuk membuka peluang lolos. Namun kesempatan emas tersebut gagal dimanfaatkan karena tim tidak mampu mencetak gol. Disinilah sorotan besar tertuju kepada tim pelatih. Rotasi pemain yang dilakukan memang menunjukkan adanya upaya mencari formula terbaik. Namun hasil di lapangan belum sepenuhnya menjawab harapan. Waktu persiapan yang hanya sekitar 1 bulan menuju Piala Asia menjadi tantangan tersendiri. Dalam waktu sesingkat itu, tim harus melakukan evaluasi total, memperbaiki kekurangan, sekaligus membangun kembali mental pemain agar tidak terbawa hasil buruk di ajang sebelumnya. Lawan di Piala Asia nanti tentu tidak bisa dianggap biasa. Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia dengan sistem pembinaan usia muda yang sangat konsisten. China juga memiliki kualitas yang patut diwaspadai, apalagi mereka pernah menunjukkan kekuatan saat laga uji coba. Sementara Qatar terkenal memiliki program pembinaan pemain muda yang sangat terstruktur dan modern. Menghadapi 3 lawan seperti ini tentu membutuhkan persiapan yang jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, peluang timnas Indonesia U17 bukan berarti tertutup. Sepak bola selalu menyimpan kejutan, apalagi jika tim mampu memperbaiki kelemahan dalam waktu yang ada. Kunci utama ada pada mental bertanding, disiplin taktik, dan efektivitas saat memanfaatkan peluang. Jika Garuda Muda bisa tampil lebih solid dan bermain tanpa beban, bukan tidak mungkin mereka mampu memberikan perlawanan sengit bahkan mencuri poin penting. Menarik untuk kita nantikan bagaimana perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Asia nanti. Menurut kalian, apakah Garuda Muda mampu bangkit dan lolos dari grup yang sangat berat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama sampai akhir. Gagal ke semifinal Piala AFF U17, Kurniawan Dwi Yulianto datangkan pemain kelas Eropa di Piala Asia U17. Kegagalan timnas Indonesia U17 melangkah ke semifinal Piala AFF U17 2026 memang meninggalkan rasa kecewa yang mendalam bagi para pecinta sepak bola nasional. Namun di balik hasil yang kurang memuaskan tersebut, ada secercah harapan besar yang kini mulai disiapkan oleh pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Pelatih Garuda Muda itu langsung memberikan sinyal bahwa fokus utama tim kini sepenuhnya diarahkan ke Piala Asia U17. Bahkan, ia berjanji akan mematangkan strategi tim sekaligus memanggil sejumlah pemain diaspora yang dinilai memiliki kualitas level internasional. Langkah ini tentu membuat publik semakin penasaran. Apakah ini menjadi titik kebangkitan timnas Indonesia di level Asia? Usai hasil imbang tanpa gol melawan Vietnam yang memastikan langkah Indonesia terhenti di fase grup, Kurniawan tidak menutup-nutupi rasa kecewanya. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Meski demikian, sang pelatih menegaskan bahwa ajang AFF ini sejak awal memang menjadi bagian dari proses persiapan menuju kompetisi yang lebih besar, yakni Piala Asia U17. Menurutnya, masih banyak aspek yang harus diperbaiki, terutama dari sisi taktik, transisi permainan, hingga efektivitas serangan. Dalam pertandingan terakhir, tim pelatih sebenarnya sudah mencoba pendekatan strategi yang berbeda. Indonesia bermain lebih disiplin dalam bertahan dan mengandalkan skema serangan balik cepat untuk meredam agresivitas lawan. Taktik counter attack ini dipilih karena Vietnam tampil sangat menekan.
Namun hasil akhirnya menunjukkan bahwa strategi tersebut belum berjalan maksimal. Perpindahan dari bertahan ke menyerang masih terlihat lambat. Sementara saat kehilangan bola, lini tengah juga belum cukup cepat menutup ruang. Inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah utama Kurniawan menjelang Piala Asia. Ia menegaskan bahwa seluruh kendala selama turnamen ini akan dievaluasi secara menyeluruh. Salah satu fokus terbesarnya adalah mematangkan formasi 4 back yang dinilai bisa menjadi sistem paling aman untuk menghadapi lawan-lawan berat di level Asia. Dengan waktu persiapan yang semakin sempit, setiap sesi latihan dipastikan akan dimaksimalkan untuk membangun chemistry dan kedisiplinan taktik. Yang paling menarik perhatian publik tentu adalah rencana pemanggilan pemain diaspora tambahan. Nama-nama yang disebut memiliki kualitas yang sangat menjanjikan dan bahkan bisa disebut memiliki sentuhan level Eropa serta internasional. Salah satunya adalah Matthew Baker atau Matthew Ryan Sitorus Baker yang saat ini bermain untuk Melbourne City FC di Australia. Pemain ini baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya dan sudah masuk dalam skuad utama serta tim U23. Kehadirannya tentu bisa menjadi tambahan kekuatan penting, terutama dalam aspek permainan modern dan pengalaman atmosfer sepak bola profesional. Selain itu ada Lucas Lee atau Lucas Raphael Lee yang saat ini memperkuat University of Rochester di Amerika Serikat. Meski bermain di level kompetisi University NCAA, Lucas dinilai memiliki kualitas teknik dan pemahaman taktik yang baik. Pengalaman bermain di sistem sepak bola Amerika juga diharapkan membawa variasi gaya bermain yang berbeda untuk Garuda Muda. Tak kalah menarik, ada nama Andrika Fathir Rahman yang saat ini bermain untuk Borneo FC U20 di ajang Elite Pro Academy Super League. Sebagai pemain yang berkembang di kompetisi nasional, Andrika diyakini bisa cepat beradaptasi dengan karakter permainan timnas Indonesia. Kombinasi pemain lokal dan diaspora ini menjadi langkah strategis yang sangat dinanti. Kurniawan sendiri menegaskan bahwa total 23 pemain terbaik akan dibawa ke Piala Asia dari sekitar 50 nama yang masih masuk radar evaluasi. Ini artinya persaingan di dalam tim akan semakin ketat dan hanya pemain yang benar-benar siap secara kualitas dan mental yang akan mendapat tempat. Kini semua mata tertuju pada langkah berani Kurniawan Dwi Yulianto. Apakah strategi baru dan masuknya pemain diaspora bisa membuat timnas Indonesia U17 tampil lebih kompetitif di level Asia? Menurut kalian, apakah langkah Kurniawan ini sudah tepat untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama. Pelatih Vietnam dibuat bingung dengan strategi Kurniawan Dwi Yulianto. Laga terakhir Grup A Piala AFF U17 2026 antara Timnas Indonesia U17 melawan Vietnam benar-benar menyisakan banyak tanda tanya bagi para pecinta sepak bola. Bermain sebagai tuan rumah dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal, Garuda Asia justru tampil dengan pola permainan yang sangat berbeda dari ekspektasi publik. Bukannya tampil menekan sejak menit awal, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto justru terlihat lebih banyak menunggu dan bermain pasif. Bahkan, strategi ini sampai membuat pelatih Vietnam ikut bingung melihat pendekatan yang dipilih Indonesia. Sepanjang pertandingan, Indonesia memang tidak menunjukkan urgensi besar untuk menyerang. Padahal situasi klasemen sangat jelas. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin menjaga peluang lolos. Suporter yang hadir tentu berharap melihat permainan menyerang, tekanan tinggi, dan upaya maksimal untuk membobol gawang lawan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia lebih sering bertahan di area sendiri dan menunggu Vietnam mengambil inisiatif permainan. Keanehan strategi ini bahkan diakui langsung oleh pelatih Vietnam, Cristiano Roland. Dalam konferensi pers usai laga, ia mengungkapkan rasa herannya terhadap pola permainan timnas Indonesia. Menurutnya, tim Vietnam sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi gempuran besar dari Indonesia, mengingat laga tersebut sangat penting bagi tuan rumah. Namun yang terjadi di lapangan justru membuatnya terkejut. Roland mengaku mengira Indonesia akan tampil menekan sejak awal pertandingan. Tetapi Garuda Asia justru membiarkan Vietnam menguasai bola dan menyerang lebih dulu. Bahkan, hingga memasuki babak kedua, pola permainan Indonesia tetap sama.
Hal ini tentu sangat mengejutkan, karena dalam situasi wajib menang, biasanya sebuah tim akan tampil lebih agresif. Fakta bahwa Indonesia baru mencoba menciptakan tekanan di menit-menit akhir membuat kebingungan dari kubu Vietnam semakin besar. Menjawab sorotan tersebut, Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik keputusan taktik itu. Menurutnya, strategi bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik memang sudah dirancang untuk meredam agresivitas Vietnam. Ia menilai lawan memiliki kemampuan transisi yang sangat cepat, terutama saat berpindah dari bertahan ke menyerang. Karena itu, jika Indonesia bermain terlalu terbuka dan memaksakan high press, ruang kosong di lini tengah bisa menjadi celah berbahaya. Kurniawan menjelaskan bahwa Vietnam memang diprediksi akan tampil agresif sejak babak pertama. Oleh sebab itu, tim pelatih memilih pendekatan counter attack agar bisa memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Sayangnya, eksekusi strategi tersebut belum berjalan optimal. Saat kesempatan menyerang datang, Indonesia terlihat kurang tajam dalam memanfaatkan momentum. Serangan balik yang dibangun sering terputus sebelum masuk ke area berbahaya. Alasan inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan di kalangan supporter. Sebagian memahami keputusan Kurniawan karena lawan memang memiliki kualitas transisi cepat yang sangat berbahaya. Namun tidak sedikit juga yang mempertanyakan mengapa Indonesia tidak tampil lebih berani, mengingat laga itu adalah pertandingan penentuan. Banyak yang merasa tim terlalu berhati-hati hingga akhirnya gagal mencetak gol yang sangat dibutuhkan. Hasil imbang tanpa gol akhirnya menjadi pil pahit bagi timnas Indonesia U17. Garuda Asia harus mengubur mimpi tampil di semifinal, sementara Vietnam justru melaju sebagai juara grup. Kegagalan ini tentu menjadi bahan evaluasi besar menjelang Piala Asia U17 yang akan datang, di mana level persaingan akan jauh lebih berat. Kini publik menanti bagaimana Kurniawan akan memperbaiki pendekatan taktik tim di level Asia nanti. Menurut kalian, apakah alasan Kurniawan memilih bermain bertahan saat melawan Vietnam sudah tepat atau justru terlalu berhati-hati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama.